Allahu 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 Allah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia Serambi FM, dan pemirsa melalui YouTube yang saya hormati, yang saya muliakan. Pembahasan tentang aktivitas dakwah Nabi Sulaiman dalam membentuk akidah umat bisa menjadi pelajaran sangat penting dan berharga bagi kita di masa kini dan juga bahkan di masa-masa mendatang. Dan memang kisah di dalam Al-Quran itu bukan sekedar penceritaan untuk memperkaya memori dan ingatan, tetapi lebih penting daripada itu, ia juga memenuhi fungsi-fungsi hudannya Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai sumber petunjuk, sebagai hidayah bagi umat manusia. Bahwa kisah itu bukan sekedar untuk menceritakan peristiwa di masa lalu, untuk diingat-ingat, untuk dikenang-kenang, untuk dituturkan sebagai pelipur lara atau pengantar tidur, bukan. Tetapi di dalam kisah tersebut ada pelajaran. Yang pelajaran itu sangat sesuai dan selalu pasti sesuai. Seperti halnya sesuainya Al-Quran dengan beragam keadaan, budaya, situasi, perubahan, zaman, perbedaan tempat, dan sebagainya. Oleh karenanya maka persoalan besar pada manusia sesungguhnya hanya 25. Seperti jumlah para nabi dan rasul yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Apapun persoalan yang kita hadapi sekarang, apakah persoalan 17 April, senyum juga ada ke 17 April, apakah persoalan-persoalan lain, itu pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hidayah, karena Al-Quran adalah petunjuk, karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan untuk umat manusia. Tak ada kitab lain yang lebih lengkap daripada itu. Mesti ada, apapun percekcokan kita misalnya sesama kita gara-gara pilpres, mesti ada solusinya di dalam Al-Quran. Yang penting adalah bagaimana kita mencermati, dan satu di antaranya adalah menjadikan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sebagai ibrah, sebagai sumber pembelajaran bagi kita di masa kini. Dalam beberapa ayat secara tekstual dan tegas Allah perintahkan Rasulullah untuk membacakan wazkur fil kitabi, untuk menyebutkan, untuk menuturkan kisah-kisah yang terjadi pada umat terdahulu. Kenapa? Karena inna fi qasasihim la ibrah. Dalam kisah-kisah tersebut pasti ada pelajaran untuk kita. Maka kisah Nabi Sulaiman ini satu kisah yang nyaris bisa kita sebut sebagai kisah yang sempurna dalam hal atau berkenaan dengan politik, kekuasaan, apalagi kekuatan kemiliteran dan yang berhubungan dengan itu. Tak ada kisah yang lebih lengkap dan lebih sempurna daripada kisah ini. Dan kaya pelajaran. Dialog-dialog antara Nabi Sulaiman beserta para prajuritnya, rakyatnya, umatnya, dan juga dengan pihak luar, itu menunjukkan kepada banyak pelajaran di sana dalam dialog-dialog tersebut. Tidak mungkin kita ungkapkan semua pada pertemuan yang berbahagia ini, tetapi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah kisah yang sempurna untuk dijadikan pelajaran di masa kini. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam tidak secara spontan, secara serta-merta mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti itu. Beliau menjalani proses yang cukup panjang dan berliku. Bukan hanya karena kebetulan beliau seorang putra Nabi dan Rasul, yang juga ayahnya seorang penguasa pada waktu itu. Tak hanya sekedar itu, toh anak dari Nabi Daud, anak dari ayahnya, saudara-saudaranya itu bukan hanya beliau sendiri. Banyak lagi yang lain, tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai tokoh sentral, sebagai pusat perbincangan, sebagai pelaku kisah dan sejarah adalah Sulaiman. Bukan yang lain, karena memang telah melalui tahapan-tahapan
dan proses penting ketika Nabi Daud mengajar, memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada umatnya. Nabi Sulaiman duduk, walaupun bermain-main karena masih anak kecil, tetapi ikut menyimak bersama orang tuanya waktu itu. Jadi hadirnya anak kecil dalam proses pembelajaran, ya memang kadang-kadang memusingkan kepala kita. Ini misalnya lari ke sana, lari kemari, menjerit di sana, menjerit di sini. Memang sedikit terganggu, tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, begitu cara mereka hidup. Kalau bukan seperti itu, bukan anak kecil namanya, anak besar namanya kan. Kalau kita yang besar lompat-lompat lari ke sana kemari, kita yang jadi anak kecil jadinya kan. Bapak kecil jadinya kan. Ibu kecil jadinya. Tetapi dalam lari-larinya itu ada peran yang sedang dia mainkan. Bukan hanya berperan untuk kita, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sambil berlari, dia mendengar, dia menyimak. Memang tidak sekhusyuk kita, tidak sefokus kita dalam menyimak. Tetapi daya serap anak kecil itu jauh lebih tinggi. Kita sedang nyimak, kadang-kadang teringat HP. Tak cok oleh HP tiga kadang nato yang kirim. Padahal yang cik nato kirim pesan ke dayo. Tapi sang-sang nah lagi. Si bro kak hidup HP kita, satu hari saja kita nggak pegang HP, itu gelisah bukan main kita. Perasaan kita banyak kali lah yang tanya-tanya kita, yang nelpon-nelpon kita gitu. Nyauro malam HP yang ada mati. Puduk bila perlu udah sang dan telepon. Padahal naji yang telepon gitu. Dulu sebelum ada HP nggak ada yang hubungi kita siang malam kan? Dan ternyata bisa. Ini karena ketergantungan kita. Sekali lagi bahwa anak kecil itu ya memang dengan kekecilannya, dengan kedudukannya sebagai anak kecil, berlari, melompat ke sana kemari, maka jangan diusir dari masjid, jangan diusir dari tempat-tempat pembelajaran. Dia menyimak, dia mengetahui dengan daya serap tertentu, dengan kemampuan tertentu. Lihat seperti yang saya kisahkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana di dalam tarikh Kisah Sul Anbiya Ibnu Katsir disebutkan bahwa saat Nabi Daud membaca kitab Zabur yang suaranya sangat indah, penuh pesona, sehingga tak hanya manusia yang tertarik untuk mendengarkannya, tetapi juga sejumlah binatang, burung-burung mendekati sumber suara yaitu Nabi Daud. Burung-burung hinggap di tempat kediaman Nabi Daud, hinggap di tempat yang terdekat dengan posisi Nabi Daud duduk sedang membaca kitab Zabur. Nah, karena burung banyak, Sulaiman pun membelai-belai burung-burung itu, mendekati binatang-binatang tersebut. Dan ini menjadi sebab atau katakanlah alasan bagi keakraban antara Sulaiman kecil dengan sejumlah binatang itu. Beliau menyimak, beliau mendengar, sekaligus bermain bersama orang-orang, dengan manusia yang ada di situ, dan juga dengan bahkan binatang-binatang lain yang ada di sekitar Nabi Daud yang sedang melantunkan kitab suci Zabur. Ini pertanda betapa posisi Sulaiman bakal menjadi raja dan menjadi nabi dan rasul itu sudah dipersiapkan sejak dini, sejak masa-masa yang sangat awal. Walaupun kita tak pernah dan memang tak mungkin bercita-cita anak kita menjadi nabi dan rasul, tetapi sekurang-kurangnya kita ingin putra-putri dan cucu kita itu sekurang-kurangnya masih seagama dengan kita, dan kita sanggup pergi ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Dan kesanggupan ini tidak datang secara serta-merta dan spontan begitu saja. Kesanggupan ini karena titisan karena warisan orang-orang tua kita, karena pendidikan, karena suruhan, karena dicenut. Kadang awi pelapun, memang sakit, tapi jadi nikmat kan. Saya masa kecil kalau nggak pergi ke masjid kena cenut. Kalau masuk pesantren kalau nggak ke masjid salat berjamaah kena pangkas rambutnya sebelah. Habis itu harus pangkas sebelah lagi, akhirnya botak juga jadinya kan. Kalau nengok-nengok anak pesantren zaman itu botak-botak, itu bukan karena Solin ya, bukan karena nonton film Jet Li itu. Tetapi karena tidak sholat berjamaah misalnya.
botak-botak lah jadinya. Pulau yang ulai simpik-simpik baju kan ada kepala yang agak benjol-benjol dikit, malai dah. Akhirnya solusinya suku rupiah di euro. Kenapa bisa sekali lagi? Karena ada proses yang cukup panjang, tidak secara serta-merta bisa menjadi orang-orang saleh, orang baik. Dan kita menginginkan sekurang-kurangnya putra putri dan anak cucu kita seagama dengan kita. Sekurang-kurangnya bersedia pergi ke masjid. Maka ketika kita pergi, kita bawa mereka. Jangan udah mau datang kita usir lagi. Anu mi luar deh. Jauh bukan jauh babak kioh deh yang belanja, yang mau blow, yang mau en bahan deh. Kubuk no masjid. Itu kalau sejak dini kita larang dia ke masjid, ketika kita meninggal nanti nggak ada lagi yang datang ke masjid. Si anak sekali lagi daya serapnya cukup tinggi dan itu sangat membekas. Belasan bahkan puluhan tahun. Ketika diterima oleh kesadarannya, saya nggak tahu istilah-istilah psikologi itu. Ketika dia membuat pembenaran terhadap pengusiran dari masjid, maka dia nggak mau datang lagi ke masjid. Nggak ada dia rencanakan untuk tak datang ke masjid, tetapi dia sendiri memang nggak datang lagi ke masjid karena ada muncul antipati dengan masjid. Sampai dewasa, itu kita paksa nggak bisa lagi kalau sudah dewasa. Maka bapak ibu yang entah kepala dinas, entah pejabat negara, entah apa, memaksa bawahan untuk datang ke masjid, yang pasti getai punggungnya. Duduklah masjid, HP gemen, anak kedengar yang kalau ada pengajian. Kenapa? Itu tadi, karena tidak terbiasa, tidak tersistem, tidak terproses sejak dari awal. Beda sekali dengan kisah-kisah para rasul yang sejak kecil dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sulaiman lalu menjadi remaja, tak hanya mengikuti pengajian, nasihat dan pembelajaran orang tuanya, tak hanya mengikuti bacaan-bacaan Zabur yang dilantunkan oleh orang tuanya, tetapi juga bahkan mendampingi orang tuanya ketika dihadapkan pada sengketa-sengketa. Nabi Daud bukan hanya Nabi dan Rasul, waktu itu juga seorang penguasa, seorang raja untuk masyarakat dan kaumnya. Berbagai persoalan dihadapkan kepadanya dan satu persatu diputuskan oleh Nabi Daud dalam menyelesaikan perkara-perkara yang datangkan kepadanya, dihadapkan kepadanya. Dan Sulaiman duduk di samping. Duduk di samping untuk mendengar, untuk menyimak. Waktu itu memang Sulaiman tidak mengatakan akan menyimak, akan. Saat ada keputusan-keputusan tertentu, Sulaiman ikut campur kan. Sulaiman ikut memberikan saran, ikut memberikan masukan, ikut memberikan kontribusi bagi penyelesaian perkara-perkara tertentu. Pak Ibu masih ingat kan? Bagaimana kasus binatang yang masuk ke dalam kebun? Lalu Nabi Daud memutuskan. Sulaiman ikut memberikan saran bahwa apa yang diputuskan oleh ayahnya Daud itu kurang sempurna bijaknya. Lalu Sulaiman menawarkan solusi dan saran yang lebih bijak. Dan Nabi Daud menerimanya. Itu pula dengan kasus-kasus yang lain. Sehingga di masa dewasa nanti, Nabi Sulaiman sangat cakap. Sangat terampil dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada di hadapannya, yang dihadapkan kepadanya. Kenapa? Sudah belajar dulu, sudah terinspirasi dari awal. Ketika orang tuanya dihadapkan pada persoalan, mampu diselesaikan dengan bijak. Dan saat ini giliran Nabi Sulaiman menjadi orang dewasa, menjadi pemimpin masyarakat, saat dihadapkan dengan persoalan, maka Nabi Sulaiman pun memutuskannya dengan penuh kecerdasan. Ini manusiawi, di samping beliau seorang Nabi dan Rasulullah, tetapi ini bisa dipelajari yang seperti ini. Nggak bisa kita beralasan bahwa egoknya karena Rasul, beliau karena seorang Nabi, maka bisa memutuskan perkara dengan bijak dan benar. Lalu apakah kita manusia biasa ini tidak berkewajiban memutuskan perkara secara bijak, benar dan adil? Ya, kita berkewajiban. Jawabannya tentu begitu. Lebih-lebih lagi para hakim, para pemimpin, para pejabat mesti mensikapi rakyatnya secara adil, secara bijak. Dari mana kita dapat kebijakan itu? Dari pengetahuan, dari pengalaman, dan juga dari dasar-dasar kebenaran yang ada dalam diri kita. Kebenaran yang kita pelajari.
yang akan memandu kita untuk berlaku bijak, untuk bersikap adil dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan kepada kita atau yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Sulaiman dengan demikian belajar. Kalau tadi pertama sekedar bersama, sekarang lebih tinggi daripada itu. Belajar sekaligus berpartisipasi. Makanya pendidikan itu bukan hanya memberikan informasi kepada si terdidik atau anak didik atau murid atau mahasiswa, tetapi juga memberikan keteladanan. Tak hanya sampai di keteladanan, tetapi juga melibatkan dia di dalam sesuatu yang sepatutnya dia teladani. Mengajarkan anak atau murid salat berjamaah, bukan hanya kita ngomongin salat berjamaah itu nak lebih baik 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Lalu begitu azan berkumandang, tengok tanduk udah berakah. Pembelajaran seperti itu tidak akan membekas. Si anak tadi sudah menerima kebenaran dari kita. Lalu karena kita tidak melakukannya, dia koreksi cepat-cepat itu. Dalam kepalanya itu ada fungsi korektif, lalu apa yang kita sampaikan itu dia coret lagi. Ila alam gitu. Oh, hana betulnya. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya. Tapi ketika kita bilang, nak, kita salat berjamaah. Begitu azan berkumandang, langsung kita bangun. Pergi untuk salat berjamaah. Si anak mengikuti, melihat, meneladaninya. Cukupkah dengan melihat dan meneladaninya? Tak cukup. Apalagi melibatkan dia di dalamnya. Ini yang dulu dibahasakan. Walaupun ini dari orang sana, awak belah di laut, Tutburi Handayani. Kajarung dah dengar istilahnya. Tapi artinya bagus. Mendorong dia ke depan. Walaupun dalam hal tertentu kita jalan di depan, tetapi bagus sekali ketika anak-anak dilibatkan. Bila perlu, dia di depan. Atau sekurang-kurangnya bersama-sama untuk melakukan kebajikan. Ini pembelajaran. Nabi Sulaiman mengecap semua itu, mendapatkan semua itu dari orang tuanya. Lalu kemudian potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman semuanya dimanfaatkan, tak ada satupun yang diabaikan. Inilah rahasia kesuksesannya. Apa potensi itu? Beliau penguasa, kekuasaannya dimanfaatkan. Beliau alim, ilmunya dimanfaatkan. Beliau kaya, kekayaannya dimanfaatkan untuk menyampaikan kebenaran. Dan yang disampaikan kebenaran pun tak tanggung-tanggung kepada orang kaya, orang yang berkuasa, orang yang pandai juga. Tetapi karena kepandaian Nabi Sulaiman lebih tinggi dibandingkan kepandaian orang yang dihadapinya, maka Nabi Sulaiman berhasil. Karena kekayaannya lebih tinggi daripada kekayaan orang yang dihadapinya, maka Nabi Sulaiman berhasil. Karena kekuasaannya juga lebih besar dibandingkan orang yang dihadapinya, maka Nabi Sulaiman juga berhasil. Menang telak dalam soal itu. Ini yang sekali lagi Bapak Ibu berbahagia menjadi sumber inspirasi bagi kita sekarang. Kita perlu kaya sekarang. Perlu kaya. Jadi kalau ada yang mengkritik kenapa ada orang kaya kali menguasai sekian ribu hektar tanah. Ya memang tanah harus dikuasai oleh orang Islam dan oleh anak negeri. Bukan oleh orang Cina, bukan oleh orang asing. Kekayaan ini mesti dikuasai oleh anak negeri, oleh orang kita. Itu seharusnya dipuji, bukan dikritik, bukan dicaci, bukan dicerca. Ini adalah kebenaran. Lihatlah, Malik bin Nabi namanya ya. Ada seorang ulama asal Timur Tengah. Itu mengatakan, cerita apa umat Islam masa kini tentang peradaban? Mau cerita apa tentang peradaban? Sementara tempat meletakkan peradaban tak ada di tangan umat Islam. Apa tempat meletakkan peradaban? Tanah. Umat Islam tidak menguasai tanah, tidak menguasai pulau, tidak menguasai negara. Bagaimana kita membangun peradaban Islam di negara orang kafir? Bagaimana kita membangun peradaban Islam di atas tanah 2 hektar? Sekian ribu hektar lain di tangan Ahok misalnya.
Dia bangunlah hotel-hotel, tempat-tempat kemaksiatan. Bagaimana kita membangun peradaban Islam? Makanya kaya, umat Islam mesti kaya. Dan Rasulullah memerintahkan umatnya menjadi kaya. Ingat, hijrah, hari-hari pertama setelah hijrah, ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah membangun masjid. Pak Ibu yang pergi haji dan umrah, Masjid Quba itulah masjid yang pertama dibangun. Bahkan belum sampai ke Madinah, Rasulullah sudah istirahat, sudah membangun masjid di sana. Kemudian di Madinah nanti Rasulullah kembali membangun masjid. Yang kedua, membangun konsolidasi kekuatan, kekompakan, ukhuwah antara orang tempatan dengan pendatang. Bersama beliau banyak orang-orang dari Mekah yang disebut dengan muhajirin. Dan di Madinah sudah ada warga pribumi yang disebut dengan Ansar. Kedua-dua ini dipuji oleh Rasulullah. Orang Ansar itu orang yang sangat baik, orang muhajirin itu orang yang sangat utama. Dua-duanya mendapatkan tempat. Beliau perintahkan, beliau berikan pelajaran kepada orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang terbaik di muka bumi. Maka hormatilah mereka. Kepada orang Ansar diberikan nasihat. Yang datang kepada kalian itu adalah orang-orang utama karena mereka masuk Islam dalam keadaan sulit dan susah. Dan mereka merelakan tanah, merelakan segala-galanya tinggal di sana. Demi untuk mempertahankan agamanya. Mereka orang-orang utama. Jadi akhirnya saling menghormati, saling memuliakan. Hana gekenya sodok je sodok, buya duk demi orang buya tamu rezeki. Hana geken lagi ya. Munyonya geken hancur. Mudawa di urang. Yang ketiga, ini yang hampir tidak ditulis dalam buku-buku sejarah yang ada sekarang. Apa itu? Rasulullah membangun pasar. Ya, pasar mesti dibangun. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tak hanya menguasai pasar, tetapi juga menguasai opini, menguasai pikiran dan perasaan orang-orang Madinah. Sehingga dengan mudah mereka berlakukan, mudah mereka atur ritme kehidupan warga Madinah. Harga kadang-kadang naik begitu tinggi, kadang-kadang bam, perut begitu rendah. Yung capli jino padum sekilo. Cukup ke rumpat capli, pulau rumpula capli. Pudih habis. Yung kelapa sawit padum jino sekilo. Yung CPO tetap mahal, tapi yung kelapa sawit kenapa bisa murah? Bukankah CPO itu dari kelapa sawit? Nggak logis kita, nggak waras istilahnya. Istilah yang paling keren sekarang. Susah mencari kewarasan sekarang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak kaya, tidak menguasai pasar. Orang Yahudi dulu itulah yang mereka lakukan. Harga mereka permainkan seenaknya saja. Hari ini dia bikin harga begini, besok dia bikin harga begitu. Sehingga orang-orang banyak sekali menjadi korban. Barang-barang tertentu yang baru saja dibeli, besok mau dia jual kembali, tiba-tiba turun harga barang. Nah, Rasulullah di hari-hari pertama, apa kata Allah? Ini pasar kalian. Beliau tunjuk salah satu sisi dari Masjid Nabawi. Di sini pasar kalian. Datanglah bawa barang ke sini. Yang perlu barang, datanglah ke sini untuk mendapatkan barang itu. Yang membawa barang lain, silakan datang ke sini, saling bertukar. Saling memerlukan, saling membutuhkan. Orang Yahudi pelan-pelan keok. Bahkan sampai ada sumur pun dibeli oleh umat Islam. Yang sebelumnya Yahudi menjual air, sumur itu pun secara pelan-pelan dibeli. Utsman bin Affan yang membeli. Ini Bapak Ibu berbahagia. Sekali lagi bahwa kaya perlu supaya kita tidak diatur sesuka hati oleh mereka. Oleh orang non-Islam maksudnya. Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya melebihi kekayaan lawannya. Kekayaan Nabi Sulaiman melebihi kekayaan orang yang didakwahkannya. Kiban tak dakwah Ahok lebih kaya Ahok ngono. Bagaimana kita mendakwahkan mereka? Mereka jauh lebih kaya daripada kita. Enggak, susah. Bukan tidak bisa, bisa, tetapi enggak akan sampai kepada keberhasilan. Ini kita mau pelajari, mau ambil iktibar dari
kesuksesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena kita sedang membahas kisah tersebut. Kekuasaan juga demikian, Bapak Ibu bahagia. Bagaimana kita mendakwahkan para penguasa sementara kita nggak memiliki kekuasaan sedikit pun. Salah sedikit ngomong dibilang kita radikalis, drop dan mau menyerah atau lari ke Mekah sana. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuasaan. Ribuan jutaan suara umat Islam di Indonesia, tetapi nggak bisa dihimpun dalam sebuah kekuatan yang benar-benar kokoh, yang benar-benar atas dasar ukhuwah, yang benar-benar atas dasar demi keumatan, demi keislaman. Kenapa? Karena kita sudah dipecah-pecah opini kita, pikiran kita. Ini yang disebut dengan ghazwul fikri. Perang urat saraf namanya. Mereka nggak menembak kita dengan senjata, tetapi mereka menembak kita dengan pikiran dan perasaan mereka. Sebahagian di antara anak-anak gadis kita ditembak hatinya oleh mereka. Makanya mau sampai murtad. Mau sampai jadi istri Ahok kan? Bersedia dia murtad. Dan bukan satu dua, itu hanya kasus seperti fenomena gunung es. Gunung es di dalam laut itu Bapak Ibu berbahagia, nampak di atas itu kecil. Tetapi begitu di bawahnya itu besar sekali. Yang nampak di permukaan di negeri ini juga begitu. Fenomena gunung es, satu dua yang terlihat. Ada artis di layar kaca, ada penyanyi, ada beberapa politisi, ada. Padahal di dalamnya, di bawahnya yang tak terungkap itu jauh lebih besar dibandingkan angka yang pernah kita ketahui. Lagi-lagi, apa? Kita tidak benar-benar mengerahkan kekuatan dan kekuasaan untuk menyampaikan kebenaran. Kekayaan tadi kita kalah telak. Hanya berapa persen umat Islam yang benar-benar kaya di negeri ini. Ketika dirilis 100 orang terkaya di Indonesia, entah 2 atau 3 orang yang kaya. Dan mereka kaya bukan kaya dari lahirnya. Awak Cina ya kena orang yang pakai lu puntung, Bapak Ibu berbahagia. Kita semua ada, karena semua ada maka nggak mau kerja apa-apa. Ketika ditanya, "Hai, anak kerja yang udah kerja kampung ro." Katanya. Pun rakyat merantau ya. Ini udah du kampung ro, udah kerja. Pulau yang bekas tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan hanya kolam susu, ikan dan udang menghampiri dirimu. Dumpuna katanya. Karena dumpuna akhirnya kita apapun nggak kita punya. Sibuk kita mengandang-andang kai pak gelelong. Anak depu gele yang ngecok lego. Ini persoalan-persoalan dan problem kita sekali lagi. Ini intibar, ini pelajaran, ini dikisahkan kepada kita oleh Rasulullah, ini dikisahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan itu diharapkan menjadi pelajaran untuk umat Islam masa kini. Bahwa kalau mau menguasai peradaban, mau menguasai dunia, mau menyebarkan dakwah, mesti memanfaatkan potensi-potensi ini. Nabi Sulaiman, potensi ilmu, ilmunya banyak, belajarnya rajin. Sehingga ketika terjadi adu argumen, beliau menang. Ilmu harus diandalkan untuk itu. Kita perlu belajar sebanyak mungkin dan perlu cerdas secerdas mungkin agar kebenaran yang kita sampaikan tidak bisa ditolak oleh orang lain. Dan kita perlu kaya sekaya mungkin agar ketika kita sampaikan kebenaran orang nggak bisa mempengaruhi kita. Ini kita sampaikan kebenaran sekarang di masjid, orang iya semua. Pom podom pom dengku, podom pom dengku, ya kan? Ngangguk-ngangguk semuanya. Begitu keluar dari masjid, nak bagi Indomie gratis, siapa. Kamu lah, yang tinggal nicok lo, nicok je. Pilih don cok peng, ya kan? Udah kesanalah kita, bertebaranlah ke sana kemari. Yang menobak dengar khutbah, dengar tausiah, khusyuk habis. Dah sangkiraji seandainya yang ceramah ini cerita tentang alam kubur, siksa azab kubur, siksa neraka begitu pedih sambil menangis, semua jamaah menangis. Lagi Ustaz Arifin Ilham ceramah kan, si raga kli kan tanya-tanya orang kli. Lagi yang tubik dari masjid, tilop gok habis. Buktinya banyak yang mengaku hilang sandal waktu itu kan. Mungkin nggak diambil, cuma terambil gitu, hanya sengaja. Karena bak klik-klik mana ada le mata kabalom ketuk you teluk-teluk kau. Nah, ini problem-problem kehidupan kita di masa kini. Ini bukan saya mengatakan untuk Bapak-bapak, untuk saya juga seperti itu. Untuk kita semua.
Ini autocorrect namanya. Ini kritik, otokritik. Bagaimana kita mensikapi hal ini secara kritis. Kalaupun kita tak mampu mengubah keadaan sekarang, yakinlah bahwa kita harus mengubahnya secara perlahan dan bertahap melalui anak-anak kita. Ajarkan mereka tak cukup hanya sekedar menjadi apa. Tak cukup hanya itu. Bahwa kehidupan yang kita jalani tak cukup hanya mengisi waktu sehari-hari dengan kegiatan rutin. Yang jauhkan tu jak laju, yang mengkat-mengkat laju, yang megol-megol laju. Ada di sela-sela rutinitas itu ada sesuatu yang harus kita siapkan. Toh untuk melakukan perjalanan, contoh gini Bapak Ibu, seandainya ada di antara kita yang besok pagi mau berangkat, seandainya ada, ini malam ini kita udah buat persiapan. Persiapan apa? Untuk berangkat besok. Minta koper jino yang gehan ji 7 kilo, yang panjang ji 20 cm kan lagi kan, supaya baik kena ongkos kan. Ada persiapan kita sekarang. Kita buat persiapan, kenapa? Besok mau berangkat. Oh menjak, terserah mau ke mana. Sigli dah persiapan dah yo. Nah, sigli dari mana Aceh maksudnya. Jangan dari Grong-Grong, itu lain kan. Nah, sekarang kita mau berangkat ke masa depan. Masa depan umat Islam itu teramat sangat panjang. Masa depan yang diyakini oleh umat Islam bukan hanya 100-200 tahun mendatang, tapi ribuan tahun mendatang. Masa depan kita adalah masa depan yang abadi. Masa depan yang hakiki. Masa depan yang baka. Masa depan yang tiada akhir. Itulah kehidupan akhirat. Maka kita perlu persiapan yang kuat. Apa persiapan yang kuat itu? Segenap potensi kita kerahkan. Untuk apa? Menguasai masa depan. Mampukah kita menguasai masa depan tanpa menguasai masa kini? Tak mungkin. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk mencari bekal ke akhirat. Kalau mau berkuasa di akhirat, dunia pun harus dikuasai oleh umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam bisa jaya di akhirat? Di dunia saja keok. Lalu apakah umat Islam harus menguasai dunia? Ya, supaya dengan menguasai dunia maka umat Islam bisa menjalankan kebenaran secara konsisten, secara komit, nggak ada intervensi dari pihak lain. Nyon awak homoseks dah cambuk undang kita dimarahi oleh seluruh dunia. Dia tengok bayar musom tu bosoh. Kepala dinas syariat wadanya nanti urut terus telepon terus duta besar. Goyang yang garak memang te dro ke. Yang lain habis musom gadah tu. Yang tukang cambuk yang dia kagak guplung. Nyonya ya kena jijik cambuk kan. Bagaimana? Karena mereka membangun jaringan, mereka membangun sistem, mereka membangun komunikasi terus menerus untuk melawan kebenaran yang sedang kita tegakkan. Beberapa waktu lalu ada pang pingpong enam dari punannya. Anak-anak yang nggak jelas. Sebenarnya jelas orang tuanya ada, tetapi mereka menjalani kehidupan yang tak jelas. Datang mengamen-ngamen dia. Yang menjanjikan babak hidung kayak itu. Saya kira ada, nggak usah kita bilang. Ino kayak culo, entah apa ino. Kadang-kadang ino. Jijik kita nengok. Entah pernah mandi, entah tidak. Tapi husnudzon saja. Mereka manusia. Tetapi ketika ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki mereka, untuk membentuk moral mereka, untuk mendidik mereka, tetapi seluruh dunia mencerca pemerintah kita. Untuk yang baik pun kita tidak bisa lakukan tanpa kekuasaan yang benar di tangan kita. Lebih-lebih lagi persoalan ekonomi Bapak Ibu begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan keseharian kita. Ketika ekonomi dikendalikan oleh orang lain, maka kita ibarat bola pingpong, ipeh, tok-tok ke tiga. Orang melawan Ahok aja nggak berani sekarang ini karena ketergantungan kepadanya. Ti orang belanja bak kedai haji. Nyontoh hai bijak le ya. Nyontoh hanya 4 le. Makanya ketika Ahok merajalela, nggak ada di antara kita yang berani menghantam, mencerca, melawan. Partai pun kita bersatu dengan partai-partai yang dimiliki oleh orang-orang Ahok itu. Nyanco. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi pembelajaran dari Nabi Sulaiman. Kita mesti menguasai dunia supaya kita bisa menerapkan kebenaran di atas dunia untuk pencapaian kesuksesan kita di akhirat kelak. Lebih kurang saya mohon maaf.
Pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah